Insinyur Soekarno, pendiri bangsa Indonesia yang juga proklamator bangsa kita, pernah berkata, pemirsa, berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi kalau Anda berikan aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Luar biasa, kata Bung Karno waktu itu. Dan sejarah juga mencatat bahwa bangsa kita bisa merdeka, lepas dari penjajahan, semua karena pemuda. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk ngobrol bareng dengan mereka-mereka yang masih muda. Tentunya tidak kalah dengan saya mudanya ya pemirsa ya. Kita akan bicara tentang mereka yang muda dan berpengaruh. Tentunya bareng saya Dike dalam Dike Show. Ya pemirsa, saya sangat percaya bahwa di tanah air kita ini banyak sekali orang baik. Kalau semua mau bekerja sama, berkolaborasi dan membuat sebuah gerakan bersama, misalnya gerakan sosial, saya yakin sekali bahwa kita bisa membuat sebuah perubahan. Bahkan kita bisa membuat negara kita jauh lebih baik. Nah, inilah seperti sebuah impian narasumber saya kali ini yang juga dia menggagas kitabisa.com sekaligus CEO-nya. Langsung saja, tamu saya kali ini adalah Al-Fatih Timur atau dipanggil Timi. Hai Timi, apa kabar? Hai Dike, apa kabar? Sehat? Sehat banget. Masih muda sekali ternyata ya. Beda setahun 2 tahun. Oh iya, beda setahun 2 tahun ya. Thank you for kami ya. Silakan Timi. Lagi sibuk apa sekarang, Tim? Sibuk di Kitabisa, seperti biasa, kitabisa.com. Jualan sekaligus. Apa sih kitabisa.com itu? Coba ceritain dulu. Oke, jadi kitabisa.com itu website pastinya. Yang jadi tempat untuk orang galang dana secara online. Oh gitu. Mungkin saya bisa nyari duit di situ, galang dana di situ. Bisa fundraising, tapi untuk sosial, bukan untuk usaha atau mau nikah lagi itu nggak bisa. Kamu bisa membaca isi kepala saya. So ini very focus on sosial. Jadi misalnya mungkin kita sering dapat WhatsApp ya, bantu ini lagi habis kecelakaan butuh dana segera, pakai nomor rekening juga biasanya di Facebook tuh. Bantu ini bantu itu, atau orang suka di pinggir jalan ngasih box donasi. Satu, kita nggak tahu itu siapa yang donasi, siapa yang galang dana untuk apa, dan nggak transparan. Duitnya lari kemana juga nggak jelas kan? Persis. Nah, kita sekarang bikin website supaya orang bisa galang dana secara online dan transparan. Caranya bagaimana tuh kalau saya pengen galang dana untuk kegiatan sosial? Jadi pertama pasti harus dicari dulu isunya apa. Nah kalau di kita bisa... Isu kan banyak di toko, bisa isu basah, isu kering. Oh itu tisu ya? Oke. Tisu, beda lagi. Ini lebih ke isu sosial, jadi misalnya pendidikan. Saya mau bikin rumah belajar nih, saya mau bikin perpustakaan. Atau bisa juga lingkungan, saya mau nanam pohon. Atau bahkan isu yang paling sering sekarang di kitabisa.com banyak yang mau mengkampanyekan teman, kenalan, atau dulu gurunya yang sedang sakit dan butuh biaya pengobatan. Kan di momen-momen kayak gitu butuh patungan dari publik ya. Nah, dia masukin ke kitabisa.com, dia klik galang dana, dia cerita. Nama saya siapa, secara transparan, kemudian saya ingin galang dana untuk siapa. Nah, di situ cerita dengan transparan, semuanya terbuka dan orang bisa baca di sana. Dia butuh dana berapa dan targetnya berapa. Kalau orang tertarik, orang bisa donasi. Di situ. Jadi di Kitabisa tuh ada 2 tipe, ada yang mau galang dana atau ada yang mau donasi. Ngapain sih Tim bikin kayak begini? Iya, ini sama dari 2013 kita 2013 bikin. Tapi waktu itu masih sangat volunteer based. Kita baru establish sebagai perusahaan tuh baru tahun lalu, baru 6 bulan yang lalu. Jadi ini korporasi ya, perusahaan ya? Perusahaan, ada badan hukumnya ya? Ini startup ya. Jadi kita kelolanya secara profesional. Kita pengen jadi jembatannya orang baik. Orang baik yang mau galang dana untuk isu sosial sama orang baik yang mau donasi. Dan udah terbukti, kita sekarang udah ngumpulin 11 miliar. Wow, 11 miliar. Ini semua buat kegiatan sosial ya? Buat kegiatan sosial dan semua patungan publik. Jadi orang donasi tuh nggak ada yang 10 juta, 20 juta, nggak ada. Orang 100 ribu, 200 ribu. Jadi orang seperti koin-koin gitu ya ibaratnya ya? Kayak koin-koin gitu. Ini sepertinya banyak alasan kita untuk selalu optimistis ya. Ya, pasti. Tapi saya punya catatan, ada 5 alasan untuk kita selalu optimis. Oh ya. Sudah tahu dong. Sudah tahu. Kita lihat sama-sama. Oke.
Luar biasa. Hebat banget nih tim. Ya, daripada kita mengutuk kegelapan, kenapa tidak menyalakan lilin ya? Betul sekali. Dan Anda dan teman-teman sudah melakukan itu. Tapi pertanyaan saya, kenapa memilih cara ini? Sementara anak-anak muda seperti Anda di luar sana banyak membuka misalnya online shopping, ya kan, digital marketing, cari duit dengan cara digital gitu kan. Kenapa seorang Timmy melakukan ini? Orang tua saya sebenarnya dulu dari dokter di pedalaman, jadi terbiasa untuk giving ke masyarakat. Tapi saya ngelihat satu hal sih, bahwa giving tuh nggak harus kayak lilin. Bahwa lilin tuh kan menerangi tapi membuat diri terbakar. Juga, Nah, konteksnya kalau kita bisa.com, kenapa kita company, kita juga pengen kita do good tapi in a business way. Nah, jadi kita sebagai company juga pengen berusaha juga ada profitnya, di mana kita sekarang setiap donasi kita charge 5% untuk administrasi. Pasti ada bahan bakar dong ya? Iya, exactly. Nah, sosial pun harus di-manage, di-maintain secara profesional gitu kan? Betul. Dan Anda berapa orang sih tim dalam grup ini? sekarang kita timnya ada 12 orang. 12 orang, anak muda semua? Di bawah 30 semua. Nggak usah sebut angka lah, saya juga masih muda kok. Iya. Oke TV, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Sip. Ya, kita break dulu dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bareng saya dalam DK Show.